Ya, sahabat Motivator, terima kasih Anda masih setia menyaksikan Motivator. Ayah, langsung lagi kita lanjutkan. Saya rasa tadi saya udah lagi seru-serunya terus keputus. Nah, ini ada penelpon lagi nih, mungkin Mbak Arjuna mungkin. Ya. Halo, selamat malam dengan Motivator. Selamat malam. Iya, dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Rika dari Blitar. Iya, apa pertanyaannya Ibu Rika? Ya, selamat malam Ayah Edi. Selamat malam Bu Rika. Ya, saya mau tanya pendapat Ayah Edi mengenai perkembangan pendidikan saat ini. Iya. Mungkin saja anak muridnya itu lebih canggih daripada gurunya karena medianya, kalau anak murid kan lebih terbuka dengan sosial media, dengan Twitter, Facebook dan lain-lain. Iya. Sementara bisa jadi gurunya lebih gaptek dari muridnya. Iya. Nah, pendapat Ayah Edi gimana dengan kondisi pendidikan saat ini? Terima kasih. Iya, baik. Langsung saja dijawab Ayah. Iya. Jadi begini Bu, faktor terbesar dan masalah terbesar di sistem pendidikan kita ini adalah tidak ada upgrade guru, tidak ada pelatihan guru, tidak ada perubahan dalam sistem belajar mengajar. Nah, ambil contoh misalnya di Jepang. Di sana itu pengajar SD itu udah profesor tingkatnya. SMP, SMA begitu. Nah, tapi sekelas profesor pun mereka masih dilatih tidak untuk menjawab pertanyaan. Mereka dilatih untuk bertanya kepada muridnya. Kenapa? Karena profesor kan manusia punya keterbatasan. Kalau muridnya tanya ternyata profesornya nggak tahu, kalau biasanya sistem tanya jawab, maka dia akan malu. Dan kalau malu biasanya akan marah. Kalau marah akan menekan murid dan menekan untuk tidak bertanya lagi. Ini adalah sebuah kehancuran dalam sistem pendidikan. Nah, makanya gurunya atau para profesornya dilatih untuk mengajak murid berdiskusi. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan dikumpulkan, yuk kita bareng-bareng cari jawabannya, nanti besok kita ulas sama-sama. Nah, ambil contoh masalah gadget tadi ya. Kalau kita bicara tentang gadget, tentu saja anak-anak kita jauh lebih tahu, lebih hebat dan sebagainya. Bayangkan kalau misalnya kita sistemnya doktrinasi atau indoktrinasi seperti Erika bilang gitu. Mengajar dengan cara lama, tentu kita akan kalah dengan mereka. Tapi kalau kita bicara tentang wacana, gadget, kita buka pertanyaan, apa sih baiknya gadget, apa sih kekurangannya, apa sih benefitnya atau keuntungannya, apa sih ruginya gadget. Nah, nanti anak-anak dilempar pertanyaan itu, kemudian mereka akan mendiskusikan. Jawabannya keluar, macam-macam dikumpulkan. Nah, guru tugasnya adalah memfasilitasi, mengarahkan arah diskusi ini kemana? Ke arah yang positif. Tapi pada saat mereka bicara tentang kelebihan gadget, kemudian fitur-fitur yang ada di gadget, pasti anak-anaknya jauh lebih tahu. Nah, itulah sebabnya saya menganjurkan kepada guru-guru saya bahwa jadilah fasilitator bukan pengajar. Kalau pengajar kita seringkali kalah sama mereka. Jelas-jelas saja otak kita kalau kita bicara komputer kemampuannya jauh di bawah anak-anak zaman sekarang. Kita dikasih alat baru mungkin perlu 2 hari atau seminggu untuk mempelajarinya. Mereka dikasih alat baru sejam itu udah hafal. Itu kejadian sama anak-anak saya. Tapi yang dari tadi saya penasaran ya, kalau tadi sudah dikatakan bahwa kita harusnya berdiskusi. Yes. Akan muncul beberapa jawaban, ada Yes. 10. Terus nanti tugasnya dari si profesor tadi mengkerucutkan. Lantas yang membuat kesimpulannya siapa ya? Ya kita kesimpulannya diambil bareng-bareng antara murid dan profesor. Profesor itu hanya menyajikan bahwa arah diskusi ini ke sini, kemudian kesimpulannya kita ambil bareng-bareng. Dasar kesimpulannya apa? Misalnya hasil penelitian, hasil temuan, hasil dan sebagainya. Nah, seringkali dipertanyakan adalah kalau gitu sistem nilainya gimana dong? Nah, ya jelas-jelas bahwa kalau kita menggunakan metodologi ini, sistem penilaiannya adalah bukan tes dan bukan ujian. Jadi kayak di Finland itu hampir meniadakan ujian UAN dan tes. Yang ada adalah sistem penilaian harian. Jadi dari diskusi itu siapa yang paling aktif, siapa yang sering menemukan jawabannya dan sebagainya di mata pelajaran apa, maka dia unggul di mata pelajaran itu. Tapi kalau dia tidak unggul, maka sekolahnya akan mencari anak ini di bidang apa lagi atau di pelajaran lain apa lagi yang dia unggul. Jadi tidak semua anak dipaksa untuk unggul di satu bidang mata pelajaran karena tidak ada anak yang unggul di semua mata pelajaran. Hampir tidak pernah diciptakan manusia seperti itu. Jadi sebenarnya institusi pendidikan harus mampu untuk bisa melihat potensi bakat dari anak dan membantu mereka menemukan. Persis. Jadi seorang guru itu harus dilatih, kata kuncinya bagaimana melihat emas, how to see gold in our child. Nah, itu tematik yang akan saya buat bukunya. Baik. Nah, nanti di segmen selanjutnya kita masih akan bahas. Tadi di segmen sebelumnya nih Ayah, saya sempat menanyakan, kalau anaknya jadi pintar,
terus kemudian ada ketakutan dari orang tuanya. Nanti kalau dia jadi nggak nurut bagaimana? Nah, itu nanti di segmen selanjutnya ya. Boleh, Oke, silakan. sahabat motivator, kita rehat sejenak, tetap di Motivator.